Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Aku yakin kalian kenal Bapak Soekarno sebagai proklamator yang dicintai rakyat kan? Tapi tahu nggak kalau di akhir masa jabatannya, beliau justru kabarnya banyak dibenci orang-orang? Ada banyak faktornya nih yang bikin situasi ini jadi rumit, mulai dari keputusan politik sampai isu ekonomi. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita akan bahas mengapa pada akhirnya Presiden Soekarno dibenci pada ujung masa jabatannya. Tapi BTW, buat yang suka dengan video-video seperti ini, bantu kasih likes, share, dan juga subscribe ya guys. Alasan pertama. Teman-teman pernah lihat judul-judul berita seperti ini beberapa tahun terakhir yang kemungkinan bisa berimbas juga ke Indonesia nantinya? Aku harap sih cuma sebatas berita aja ya, karena nggak kebayang loh gimana kalau keadaannya jika terjadi seperti pada tahun 60-an lalu. Nah, nyatanya alasan pertama mengapa Soekarno sempat jadi sorotan atau bahkan dibenci sebagian rakyatnya karena inflasi gila-gilaan juga ya guys. Bayangin di saat itu bisa tembus di angka 600%. Harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan dan banyak juga ya orang yang nggak sanggup beli barang-barang penting untuk kehidupan sehari-hari. Duit rupiah jadi nggak ada harganya gitu loh. Ditambah mata uang Jepang pada waktu itu masih beredar di sini, jadinya ada 3 mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Salah satu penyebabnya karena krisis pangan. Jadi aku berharap pemerintah sekarang juga serius sih untuk tidak ketergantungan sama impor melulu. Terus pada zaman itu nih guys, Pak Soekarno emang dulu sering banget cetak duit demi proyek fantastis macam Monas, GBK, atau Hotel Indonesia. Makanya cetak uang tuh sebenarnya tidak selalu bagus, apalagi kalau dilakukan secara berlebihan. Keadaan juga semakin berat waktu Soekarno mutusin keluar dari PBB yang bikin produktivitas Indonesia bisa menjadi menurun. Karena waktu itu kan kita lagi berselisih sama Malaysia, terus tiba-tiba aja nih mereka diangkat jadi anggota tidak tetap. Makanya ancamannya ya keluar dari PBB. Nah tapi nih efeknya jadi nggak punya koneksi lagi deh ya ke lingkungan internasional. Emang pas itu lagi masa suram-suramnya sih. Jangan lagi deh ya terulang di zaman sekarang. Alasan kedua. Puncak masalah itu sebenarnya bukan pas hiperinflasi aja, tapi konsep Nasakom yang sudah dibawa sejak 1926 bila dikutip dari artikelnya Tirto. Intinya, Pak Soekarno tuh dulu nggak setuju sistem demokrasi parlementer seperti sekarang dan memilih opsi demokrasi terpimpin. Bedanya begini, kalau parlementer itu kan kekuasaan hukum diatur parlemen yang dipilih sama rakyat. Dia nggak suka tuh karena adanya kemungkinan yang naik itu-itu aja dan orang-orang kapitalis ini mana mau ya fokus sejahterain rakyat. Tapi kalau terpimpin itu pusatnya ada di presiden yang pada saat itu sayangnya jadi otoriter, makanya Bung Hatta juga ikutan turun. Nah kalau mau dibedah lebih lanjut, Nasakom ini singkatan dari nasionalisme, agama, dan juga komunisme aka Marxisme. Marxisme itu bentuk protes Karl Marx yang tidak setuju sama kapitalisme karena orang tuh bakal dipaksa kerja selama berjam-jam. Udah gitu upahnya minum juga lagi, jadi yang kaya makin kaya dan miskin ya makin miskin. Konsep ini pengennya diimbangin sama nasionalisme yang diwakilin Indische Partij punyanya 3 serangkai. Sarekat Islam yang dipimpin HOS Cokro Aminoto, cuma untuk komunisme sendiri nantinya akan diambil sama Partai Komunis Indonesia. Nah sekitar tahun 1956 akhirnya semua ini dijalanin, bahkan ditekenin nih kalau Nasakom adalah perwujudan Pancasila dan juga UUD 1945. Yang gak setuju Nasakom artinya otomatis juga tidak mengakui Pancasila atau UUD itu sendiri. Ya tentu aja pada saat itu muncul pro kontra dari masyarakat Indonesia ya. Apalagi kelompok militer serta kelompok Islam yang anti komunis pun pada merasa terancam dengan pengaruh PKI. Dan puncaknya saat G30 SPKI sampai akhirnya timbul perlawanan yang begitu kerasnya. Alasan ketiga. Nah, tadi kita udah denger kan orang-orang tuh nggak kepengen pemerintahannya pakai sistem komunis. Apalagi kayak yang sudah sempat dibahas di akhir masa pemerintahannya Soekarno itu begitu otoriter. Salah satu hal yang dilakuin olehnya adalah mengambil kebebasan berpendapat orang-orang. Contohnya nih, di konsep Trisakti ada berkepribadian dalam budaya yang bisa dilihat dari artikelnya Historia. Nah dulu cara berpakaiannya The Beatles atau gaya rambut ke barat-baratan dipandang gak baik dan malah bisa kena razia loh.
itu baru rakyat biasa. Kalau kita lihat dari artikelnya Merdeka, kebebasan berpendapat dari lawan-lawan politiknya juga dibatasin ya guys. Nama-nama seperti Sultan Syahrir, M. Roem, Anak Agung Gede Agung, sampai Prawoto Mangkusasmito bisa ditahan tanpa adanya pengadilan, apalagi dasar alasan yang jelas ya guys. Beberapa ditulis percobaan pembunuhan dan membahayakan revolusi meskipun tidak kebukti juga nih kabarnya. Kompas juga menjadi bagian sejarah ketika media tidak lagi bebas untuk memberitakan setiap kejadian yang ada. Jadi pers di Orde Lama itu dikontrol sama pemerintah sehingga otomatis informasinya harus sejalan dengan negara ya. Sedangkan kalau ada partai yang kritis ke kebijakannya Pak Soekarno, siap-siap aja dicabut dan juga dibubarkan. Sehingga di tahun 1960 itu DPR pun ikut kena rombak karena nolak rancangan anggaran negara yang sudah diajukan sama pemerintah. Alasan keempat, PKI itu kalau mau digambarin dari artikelnya Kompas adalah partai yang radikal dan juga anarkis. Pernah tuh beberapa kali menyebabkan pemberontakan yang gak jarang jatuhnya korban jiwa ya. Nah sekarang kalau rakyat kayak kita ngeliat seperti itu, udah pasti pengennya dibubarin aja kan? Tapi ya kayak tadi dibahas di awal, Soekarno ini malah nerapin Nasakom yang melibatkan PKI di dalamnya. Apalagi dia terkenal suka mengerahkan militer untuk pertahanin kekuasaannya ya. Namun habis itu PKI juga dikasih ruang gerak yang luas dan akhirnya menimbulkan konflik besar di dalam negeri kita. Jadi muncul kecurigaan juga kalau G30 SPKI dulu punya sosok besar yang jadi backingannya mereka. Toh yang ngegerakin aja orang-orang militer khususnya dari Kesatuan TNI Angkatan Darat ya guys. Terlebih pas kejadian itu udah meletus, juga masih nggak mau dibubarin kan, dan rakyat akhirnya tidak terima kalau alasannya cuma oknum-oknum di dalamnya aja. Tapi kalau mau netral dan ngutip dari artikelnya Media Indonesia, kenapa dia mesti kudeta diri sendiri ya kalau bisa nyopot langsung lawan-lawannya? Nah, sama satu lagi nih, alasan pencabutan TAP MPR tentang kekuasaan negara dari tangan Presiden Soekarno yang jadi bertolak belakang sama semua kejadian tersebut. Jadi, walaupun dugaan dia terlibat di dalam G30 SPKI tidak terbukti, cuma gara-gara Nasakom ini nih ya, dia jadi dikira mendukung sistem komunis. Alasan kelima, meskipun gak semua orang kesel dan benci gara-gara kebijakan ganyang Malaysia ini, tapi memang ada beberapa hal yang bikin sebagian orang mulai merasa kurang sreg dengan kebijakan ini ya guys. Soalnya pertama, ekonomi kita ini makin memburuk pada zamannya. Kebijakan konfrontasi sama Malaysia ini bikin ekonomi Indonesia semakin amburadul. Bayangin aja, duit negara habis untuk membiayai operasi militer, sementara rakyatnya tuh semakin susah. Meskipun bukan perang resmi, tapi tetap aja ya ada pertempuran kecil-kecilan di perbatasan. Nah ini bikin ada korban jiwa dari pihak Indonesia atau sekitar 590 orang meninggal loh. Jelas pasti ada keluarga yang sedih dan kecewa dong. Dan berikutnya, karena membuat Indonesia ini jadi agak terisolasi di dunia internasional. Hubungan sama negara-negara barat jadi renggang, padahal kita butuh mereka kan untuk bantuan ekonomi dan juga investasi. Ya, ibaratnya tuh guys, ngapain sih sibuk ngurusin negara tetangga kalau di rumah sendiri masih banyak PR-nya? Alasan keenam, bentrok sama Malaysia udah, keluar dari PBB sebagai bentuk protes juga udah. Tentu Indonesia harus cari cara dong dapetin dukungan internasional lagi, sehingga muncullah ide untuk bikin tandingannya ya. Istilahnya ada dua, yaitu NEVO dan juga CONEVO. NEVO itu sebutan untuk aliansi negara-negara berkembang yang mau melawan keperkasaan Amerika Serikat dan juga sekutunya. Isinya itu kebanyakan dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan kelompok negara komunis seperti Uni Soviet serta Tiongkok. Sedangkan CONEVO ini untuk nyaingin PBB karena mereka terlalu pro ke barat dan tidak bersikap netral mungkinnya menurutnya. Padahal negara-negara itu kan terang-terangan nunjukin pengaruhnya ke rakyat yang ada di negara lain. Biar dari situ mereka dapat memperluas wilayah kekuasaan dengan cara yang lebih modern tapi nggak kelihatan aja guys. Jadi biarin deh aliansi baru ini berdiri sendiri dan saling dukung di bidang politik, ekonomi, sampai budaya sekalipun. Cuma sayang ambisinya ini tidak ditanggepin oleh banyak negara, apalagi di baliknya ada agenda ganyang Malaysia kan? Kesimpulan, kalau mau dirangkum dari yang sudah kita bahas tadi, kesalahan Soekarno lebih berfokus ke dinamika politik ya. Pengen lebih sejalan sama maunya dia, tapi kebijakan yang diambil pun tidak memihak rakyatnya.
Udah gitu banyak proyek-proyek besar yang dibikin di masa jabatannya yang juga tidak perhatiin kondisi keuangan negaranya sendiri guys. Akhirnya krisis ekonomi pun terjadi, bahkan inflasinya benar-benar tidak terbendung. Selain itu, ketegangan sosial politik yang seringkali diabaikan jadi memperkeruh kondisi pemerintahannya. Sebut aja kedekatannya dengan PKI tadi. Terus ada juga konflik Papua Barat lewat gerakan Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara Papua. Tapi gerakan ini dinilai tidak diplomatis karena dari Belandanya sendiri juga nggak kepengen ya membicarakan hal itu. Ujung-ujungnya meski semua ini sudah dikasih ke PBB, akhirnya ya diserahin total ke Indonesia. Tapi kalau kita kutip dari Historia, proses transisinya sendiri malah banyak pencerahan. Akibatnya, pendekatan yang salah ini jadi bikin konflik berkepanjangan, yang bahkan komitmen perjanjian itu pun belum dilunasi sampai sekarang. Makanya, di akhir masa kekuasaan, rakyat mulai nunjukin kekecewaannya, terus Soekarno juga dikritik di mana-mana dan seringkali menimbulkan kontroversi dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Ya, sayang sih sebenarnya, andai aja semuanya bisa jalan lebih baik dan fokus majuin Indonesia ya guys. Mungkin Indonesia emas sudah bukan konsep lagi di zaman sekarang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.